saya Zulfiqar Nisa, mahasiswi IAIN Salatiga, Fakultas Dakwah Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 1A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dari Bapak Hasan Maftuh, MA. Semoga video ini bisa didengar dan berkenan, dan semoga bermanfaat. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang nilai filosofi sila persatuan Indonesia, yaitu yang merupakan sila yang ketiga. Yang pertama adalah pengertian umum Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Maka sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh, hierarkis, dan sistematis. Dalam pengertian inilah, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Konsekuensinya kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, tetapi melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya, pengertian filsafat Pancasila pada sila persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Nilai filosofi yang terkandung di dalam sila persatuan Indonesia ini bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Di dalam negara, konsekuensinya adalah beraneka ragam, tetapi satu mengikatkan diri dalam suatu kesatuan yang dituliskan dalam suatu saloka, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan merupakan kata yang tak boleh dipandang remeh, karena dengan persatuan, semua suku, bangsa, golongan, ras, agama, etnis, dan lain sebagainya dapat bersatu tanpa memandang dalam hal apapun. Indonesia dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Tentunya memiliki rasa satu kesatuan yang tinggi. Dengan pengamalan, penghayatan, serta pelaksanaan sila ketiga ini, bangsa Indonesia tetap teguh walaupun beragam macam isu, sektarian, agama, bahkan cara menerpang-nerpang. Dengan keyakinan teguh dan tekad yang kuat, persatuan dan kesatuan Indonesia dapat dipertahankan. Negara mengatasi segala paham golongan, etnis, suku, ras, individu maupun golongan agama yang berbeda-beda, mengatasi dalam arti memberikan wahana atas pencapaiannya, harkat dan martabat seluruh warganya. Negara memberikan kebebasan atas individu, golongan, suku, ras maupun golongan agama untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan bersama yang bersifat integral. Oleh karena itu, tujuan negara dirumuskan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh pemadarannya untuk memajukan kesejahteraan umum atau kesejahteraan seluruh warganya, mencerdaskan kehidupan warganya, serta dalam kaitannya dengan pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia untuk mewujudkan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kebinekaan yang kita miliki ini harus dijaga sebaik mungkin. Kebinekaan yang kita inginkan adalah kebinekaan yang bermartabat, yang berdiri gagah di atas moral dan etika bangsa kita sesuai dengan keberagaman budaya yang kita miliki. Untuk menjaga kebinekaan yang bermartabat itulah, maka berbagai hal yang mengancam kebinekaan mesti ditolak. Pada saat yang sama, segala sesuatu yang mengancam moral kebinekaan mesti diberantas. Karena kebinekaan yang bermartabat di atas moral bangsa yang kuat pastilah menjunjung eksistensi dan martabat manusia berbeda. Nah, dari penjelasan di atas, lalu sikap dan perilaku apa yang diharapkan oleh Indonesia ini agar persatuan Indonesia itu dapat terwujud? Nah, sikap dan perilaku yang diharapkan adalah yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang selanjutnya, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, memajukan pergaulan demi persatuan dan keadilan. Yang selanjutnya, cinta akan tanah air. Yang selanjutnya, berbangsa sebagai bagian dari Indonesia. Yang selanjutnya, kita sebagai mahasiswa, seharusnya setiap mahasiswa yang berasal dari suku, ras, adat istiadat dan bahasa yang berbeda, kita harus saling menghormati. Sebagai contoh, teman kita ada yang berasal dari Pulau Madura, maka kita harus menghargai apabila teman kita sedang berbicara dengan menggunakan bahasanya. Oke, sampai di sini. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.